Halo semua, oke jadi kembali lagi bersama Bung Johan ya. Sekarang kita mau update mengenai XOUSD teman-teman. Jadi memang udah 2-3 hari ini ya sebenarnya gue jarang update karena memang on vacation ya. Jadi untuk hari ini kita sempatkan untuk update karena memang untuk briefing di hari Senin nanti gitu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan memang mulai dari hari Kamis ya. Kamis itu gold itu kan ada di titik yang cukup bawah ya, yaitu kurang lebih di 4.000 sampai 4.100 ya. Kemudian dia naik ya dari 4.080-an ya, 80-an naik ke 4.200. Nah, kemudian ini untuk hari Jumat kemarin ya, dia itu sideways dengan range yang sebenarnya nggak begitu besar ya kalau gue perhatikan. Ini range-nya itu kisaran 4.189 atau 90-an ya, sampai kurang lebih 4.229 atau 4.230 gitu. Nah, ini nanti kita mau update lagi yaitu mengenai range gerak ya, terus weekly movement ya. Kemudian kita juga mau update mengenai intraday movementnya itu bagaimana. Lalu kita juga terakhir nanti mau bahas mengenai open interest data dan juga COT ya untuk minggu depan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk open interest ya kemungkinan besar itu kita akan bahas untuk khusus di hari Senin ya, di hari Senin ya, karena kan pasti 2 DPE ya, 2 day to expire, jadi memang berlakunya untuk hari Senin. Sedangkan kalau untuk COT itu diupdate-nya mingguan, jadi memang kalau mingguan begitu biasa untuk 1 minggu ke depan ya, sebagai biasnya itu keseluruhan mau kemana gitu teman-teman. Oke guys, jadi ini kita mau bahas dulu yaitu mengenai weekly movement ya. Jadi kalau gue lihat di sini untuk weekly movement itu memang caranya cukup bagus ya, karena memang posisinya di 4.100 itu ada liquidity, dan liquidity itu udah di sweep sama market gitu ya. Nih, kalau kita perhatikan ya, ini kelihatan kan? Nah, ini kelihatan ya, semua kelihatan ya. Nah, ini jangan perhatiin, ini untuk candle weekly ya gitu. Ini kalau kalian lihat ya, ini weekly bagian sini di 4.104 ya, atau kita bulatin ke 4.100 saja. Ini ada sweep liquidity ya, jadi ini liquidity yang pertama nih ya, terus ini liquidity yang kedua ya, dia nge-sweep kurang lebih sampai kalau sweep ini 4.023 gitu teman-teman. Jadi hampir 100 poin ya untuk nge-sweepnya dia gitu. Ini juga bertepatan dengan area base ya, kalau ini gue bilangnya ini base ya, mulai dari 4.100 ya sampai kurang lebih di sini liquidity masih ada liquidity 3.879. Nah, sebenarnya kalau untuk weekly ya, target gue tuh masih cukup jauh yaitu 3.700-an teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan memang candle weekly udah turun beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5 ya, udah turun 5 candle sampai saat ini. Yang baru ada rejection cukup bagus memang candle yang ini, yang ketiga gitu sebenarnya, candle ketiga ini. Cuma after that dia dibalik bawah turun lagi, dan candle yang terakhir ini menurut gua rejectionnya masih kurang bagus. Kenapa? Karena candle yang terakhir ini volume seller itu cukup besar kalau kalian perhatikan untuk weekly ya. Ini kalau menurut gue cukup besar, dia naik gitu, jadi dia cukup stabil untuk volume sellernya itu. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 candle weekly ini dia volumenya cukup solid. Nah, kalau in case dia pullback pun dia masih butuh waktu untuk benar-benar ngerubah tren weekly ini balik jadi uptrend kembali gitu teman-teman ya. Walaupun dia pullback ya, bisa dikatakan kayak retracement secara weekly lah gitu. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini untuk yang bagian 4 jam gitu. Jadi kalau 4 jam ya, ini dia kalau kita pakein Fibonya ini posisinya memang dia sekarang berhenti di 50 sama 61,8 ya, berarti itu di harga 4.193 sampai 4.233 ya. Jadi setelah dia pullback nih ya, pullback naik ya, kan ini hari Kamis, kemudian dia naik. Nah, ini hari Jumat nih, Jumat dia sideways, main-main di area Fibo ya, di kisaran sini. Jadi kalau untuk intraday ya, targetnya patokannya itu adalah 4233. Jadi kalau untuk Senin nanti in case market belum bisa break di atas 4233, dia masih ada chance untuk turun ya, turun sampai 4100 lagi atau 4023, dan bahkan dia bisa nge-clear liquidity ini. Ini liquidity teman-teman ya, ini liquidity, jadi ini kemungkinan besar 4023 kalau dia belum bisa
jebol atau bertahan ya di 4233 itu akan turun lagi lanjut ngejar liquidity, karena kita lihat juga tadi bagian dari weekly seller itu masih cukup solid gitu teman-teman. Nah sekarang posisi gimana kalau misalkan in case dia naik ya, ini kita bahas secara level terdekat dulu ya untuk hari Senin ya teman-teman ya. Oh tadi kan turun ya, level terdekat untuk hari Senin turun ya paling maksimalnya dia di sini tadi ya, di dari sini lah. Nah in case dia naik berarti dia 4 jam, kalian perhatiin 4 jam nanti atau minimal 1 jam itu bisa close di atas 4233 closing candle lu ya, closing candle ditambah dengan volume yang memadai. Jadi dia kan punya inisial close atau breakout yang fake out atau true breakout kalau kata gua gitu. Kalau fake out itu biasanya tidak ditandai dengan volume yang tinggi ketika dia close di atas resisten ya atau close di bawah support gitu. Itu namanya fake out. Tapi kalau breakout yang benar-benar breakout atau murni ya itu dia volumenya solid atau besar gitu teman-teman. Nah kalian perhatiin minimal 1 jam yang 1 H punya ya 1 hours punya 4233 dia bisa close di atas 1 hours ya, itu dia bisa lanjut ke 75 nih sampai 100 ya. Ini 75 nih ada juga nih ya. Ini ada liquidity kecil ya. Nah 100 juga ada liquidity kecil ya di sini. Nah ini sebenarnya saya 100 ini habis nge-clear liquidity gitu. Tapi liquidity yang mana? Nah kalau kita perhatikan ini kan ada liquidity ya. Nah ini di-clearin sama dia, di-clear up dulu baru dia turun. Nah ini adalah konsep penggunaan liquidity di gold teman-teman. Nah sama kayak ini sebenarnya, ini ada liquidity ya, ini di-clearin sama dia baru turun gitu, walaupun memang secuil. Nah ini kalau misalkan dia 4233 ke atas ya, targetnya mana? 4278 sampai 4363 ya, berarti liquidity ini ya, ini ada liquidity nih sama ini liquidity, ini bakal potensi diambil sama market. Berarti liquidity ini itu bisa jadi selling point kalian dengan toleransi mungkin sekitaran 6 sampai 7 poin ke atas gitu, atau bisa juga jadi target TP kalian gitu teman-teman. Oke, nah ini kalau kita bahas dari mana, dari segi technical analysis ya. Ini karena gue pakai tab dan ini dibikin short ya, jadi gue nggak bisa terlalu jauh dulu untuk analisanya. Jadi gue memang fokusin di hari Senin sama di hari Selasa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas data ya, yaitu ada 2 data teman-teman. Yang pertama itu data dari COT dan juga open interest data. Jadi sebenarnya kalau untuk COT ini, nah jadi COT itu kan data bias ya, kayak bahasa itu data lagging ya, lagging dari gold teman-teman. Sedangkan untuk OI itu lebih ke arah interestnya dia gitu. Jadi market tuh lagi interest di posisi yang mana, level berapa, market lagi interest turun kah atau lagi interest cenderungnya naik kah gitu, atau mereka lagi akumulasi ya. Nah itu juga bisa terbaca biasanya di sana semua teman-teman. Sedangkan kalau untuk COT itu bisa dikatakan kayak rekapan ya, rekapan selama 1 minggu ya, transaksi mereka tuh di gold tuh apa aja ya, mereka lagi jual kah, mereka lagi beli ya, atau mereka lagi take decision ya. Jadi bisa dikatakan itu juga bisa jadi salah satu karakter yang terjadi di dalam market selama 1 minggu tersebut gitu teman-teman, yang akan kita pakai untuk data acuan 1 minggu ke depan gitu. Oke, jadi ini, nah ini kalau kita perhatiin, ini COT dari gold ya namanya, COT gold report ya, ini kita ambil dari CME gitu. Nah ini kalau kita perhatikan garis kuning dulu deh, ini kan garis kuning net position. Nah net position ini turun ya, net position turun setelah dia mengalami kenaikan 1, 2, 3. Jadi 3 minggu dia ada kenaikan after this ya. Minggu ini dia ada sedikit penurunan, artinya ini ada pembuangan barang nih, mereka ada buang barang nih di sini posisinya gitu. Lalu untuk long positionnya ini juga selama 3 minggu ini naik, jadi sejalan dengan net position mereka. Nah ini net position ya, untuk bagian long ini agak turun ya, net position juga ikut turun. Nah ini untuk short position selama 3 minggu mereka turun nih ya, ini shortnya 3 minggu turun. Nah minggu ini naik, artinya memang mereka ada penjualan yang cukup besar di minggu ini gitu teman-teman. Ini bisa dilihat dari mana, dari sini change position. Oke. Nah ini bagian long ini minus 3087 ya, kemudian untuk bagian short
ini surplus sebesar 3.229. Artinya sih posisinya selama 1 minggu kemarin mereka itu banyak menjual barang gitu. Lalu di sini kalau kita perhatikan untuk net position ya, net positionnya ini dari 124 ya 98 turun lagi ke 105 gitu teman-teman. Oke. Nah, net position turun ya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, yang ada di sini garis kuningnya ini teman-teman. Berarti memang contohnya adalah bias untuk gold ini itu adalah bearish gitu. Kalau kita perhatikan dari data COT ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk lihat dari open interest ya. Cuma kalau open interest kan memang sebenarnya interest ini ya sebenarnya dia butuh open market gitu ya, terutama di hari Senin nanti, karena kan kita bahas untuk hari Senin ya datanya gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan bahas juga kayak biasa kita pakai data close ya, data close market. Jadi kalau misalkan kita perhatiin, kita cek dulu nih gold itu ya, gold itu close di mana. Jadi untuk yang kemarin, minggu kemarin itu gold close di 4218 ya, 4218. Berarti kita buletin lah ini ke 4220 gitu teman-teman. Kita cari 4220 mana nih, 4220 ya. Nah sekarang kita mau cek ke atas ya, ke atas berarti semakin kecil harganya dia makin turun harganya teman-teman. Ini kalau kita perhatikan 4220 ke sini, ini mereka ada, ini ada call, ada put ya, ada C, ada P nih, C, P. Call itu target, put itu adalah target harga beli yang mereka mau gitu. Makanya kalau kalian perhatikan makin ke bawah, putnya itu makin besar, makin banyak. Yang pertama itu ada 4.200 ya, putnya cukup besar, kemudian 4185, kemudian ada 4175 ya. Lalu ada lagi 4150 ya. Kemudian di sini ada akumulasi main mereka itu di kisaran 4125, 4120, 4115. Oke, ini bagian putnya. Nah, lalu di atas 4220 ya, 4220 ke atas. Nah, tadi 4220 ini ya, 4220. Itu kita fokus di call-nya mereka. Gitu. Call-nya itu ada kisaran 4250 ya, 4250 itu berarti 120-an. Terus ini 78, 4260 ya, lalu 4275 ada 72 call. Nah, ini yang cukup baik nih di bagian atas ini ya. Ini 4.300 ya, terus 4325, 4320 ini adalah jumlah call yang cukup masif yang bisa jadi potensial targetnya mereka. Di atas mana? Di atas harga pre-core yang tadi kita bahas ya, 4233 gitu teman-teman. Coba kita make sure lagi. Bener kan ya? 4233 tadi, 4233 ini targetnya ya, tadi open interest data yang ada di sini. Gitu, oke teman-teman. Ini kalau gue perhatiin sih memang kecenderungannya ya, kalau dari data yang ada nih ya, kecenderungannya ini memang lebih cenderung dia untuk turun ya, karena di 4220 ke bawah ya, callnya sebagian sini sama bagian sini nih, yang untuk yang 3 DTE, 4 DTE ya, terutama ya kita perhatikan 3 DTE ini memang cukup banyak gitu ya, cukup banyak untuk datanya. Tapi kalian harus hati-hati juga karena mereka masih main-main nih di sini, akumulasi nih 4220 sampai 4250. Nah, ini mereka masih akumulasi di hari Senin. Kenapa? Karena angkanya di sini tuh deketan semua, berderet di sini, berjejer. Ya, mulai 4220 ada 44, 32, 25, 27, 19, 120. Mereka bisa nge-sweep dulu. Jadi mereka bisa kemungkinan besar potensi nge-sweep dulu sampai 4260 ke atas ya, baru mereka turun ngejar angka bawah sini nih yang 185, 147 ya, sampai 150-an gitu teman-teman. Oke. Jadi itu dulu ya kalau dari gua untuk analisa short analis ya dari gold dan juga open interest data. Semoga suaranya kedengaran teman-teman ya. Jadi kalau nggak kedengaran nanti mungkin gua akan kasih teks ya di bagian bawah sini. Oke. Thank you and see you on the next video update. Kalau misalkan ada yang belum gua bahas, kalian boleh bahas dan boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, thank you.